Kalau manusia yang sudah sadar akan diri dan Tuhannya, maka dia akan menjaga apa yang Allah ciptakan. Betapa alam ini akan menjadi bagian kehidupan kalau tidak dirusak, kalau kita menjaga. Nah, siapa yang menjaga? Adalah manusia-manusia yang sadar akan dirinya merupakan bagian ciptaan Allah, yang mana Allah sudah menyiapkan alam itu untuk manusia. Nah, yang bahaya hari ini, saat ini, akibat keserakahan manusia, akibat perilaku manusia sendiri, akibat manusia yang tidak pernah puas, maka terjadilah kerusakan di mana-mana. Terjadilah musibah di mana-mana. Ketika terjadi musibah, Allah yang disalahin. Terjadi banjir, Tuhan yang disalahkan. Ini takdir, ini musibah. Padahal gunung dihancurkan. Apalagi sekarang di Garut ini, bicara Garut, dari sejak zaman bahula, bukan hanya era Belanda maupun era NKRI, kerajaan saat ini, kayak di zaman leluhur kita, prasejarah, leluhur menjaga alam, menjaga gunung, menjaga sungai, sehingga untuk terpeliharanya kehidupan pada generasi yang selanjutnya. Leluhur kita itu ngambil batu dari sungai, bukan dari gunung. Kenapa? Supaya sungainya dalam lagi. Batu turun dari gunung, terbawa arus akibat misalkan hujan. Kalau sekarang gunungnya dihabisi, sehingga sumber air di sungainya tidak ada. Ketika hujan besar, maka terjadilah musibah, terjadilah banjir. Akibat apa? Keserakahan dan developmentalisme manusia yang tidak mengerem untuk generasi yang selanjutnya. Mereka tidak cinta sama dirinya. Kalau dia cinta sama dirinya, dia tidak akan merusak alam. Dia hanya mengikuti keserakahan dan ambisi perubahan zaman. Nah, disinilah yang dibutuhkan adalah figur-figur, sosok-sosok kaum muda yang mau berani bangkit melawan terhadap para perusak alam. Siapapun dan dimanapun. Saya mencari itu dan alhamdulillah di Limbangan ada yang namanya JPN. Mengutip sebuah kalimat dari Bung Karno, menjadi filosofi dan persepsi dan menjadi motivasi buat kita semua. Come to me in the manly world, broken the world. Bung Karno mengatakan, datangkan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Kalian ini lebih dari 10, kalian anak muda, dan yang memerdekakan, memaksa para proklamator, para petinggi bangsa ini diambil, diculik, direngas deglok siapa? Kaum tua. Kaum tua itu adalah mereka yang secara naluri mengalami penurunan emosional. Secara keberanian mulai turun, secara energi mulai turun. Secara pemikiran tidak lagi agresif, revolusioner, tapi kaum muda karena kenetralannya, karena alamiahnya, karena ketulusannya, maka punya energi yang luar biasa jika bersatu pada visi yang besar. Makanya jangan pernah mengatakan saya ini bodoh, saya ini lemah, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa mencapai apa yang saya lakukan. Anda kalian ini yang berkumpul di tempat ini adalah manusia-manusia pilihan, pemenang. Lahir kalam dunia, hidup lagi, berkompetisi dengan katakanlah di Garut ada 2 juta manusia Garut, di Limbangan ada 80.000 sampai 100.000 manusia Limbangan. Kita berkompetisi, dan di antara 100.000 orang Limbangan, di antara 2 juta orang Garut, di antara 35 juta orang Jawa Barat, di antara 240 juta lebih orang Indonesia. Kita berkumpul bersama di sini merupakan satu energi yang sudah Allah tentukan. Ini adalah pilihan-pilihan. Di dalam organisasi biasa, awal-awal rame, lama-lama menyusut, ada seleksi alam. Tetapi bagaimana supaya itu tetap tertata, terjaga dengan baik, ini kembali kepada formulasi tadi. Jadi organisasi akan matang, jika formulasinya matang, visi misinya jelas, programnya jelas, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada realibilitas, dan yang terpenting kita punya integritas. Kaum-kaum yang ingkar terhadap amanah Allah. Kaum-kaum yang membuka ruang-ruang kerusakan di muka bumi ini. Jelas di dalam Al-Quran, Zoharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydina. Pertebaran kerusakan di muka bumi ini, terjadinya banjir, terjadinya musibah-musibah lain-lainnya, akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi banjir itu ya karena gunungnya ditebang, tidak direboisasi. Terus terjadi banjir lagi karena sampahnya dibuang sembarangan, karena
tinggal bagaimana memformulasikan sebuah gerakan kesadaran, sebuah perlawanan terhadap pertentangan ketidakajilan, misalnya gitu, perlawanan pertentangan terhadap kejoliman. Karena yang murni ini kaum muda. Kalau salah ya kita lawan, jangan takut anak muda. Kalau anak muda takut, kalian adalah bagian makhluk-makhluk pengecut yang tidak akan pernah menjadi pemenang. Kalau anak muda pecundang, kalian hanya mimpi di siang bolong, tidak akan pernah meraih apa yang kalian impikan. Kalau kalian mengeluh menghadapi sebuah tantangan, maka jangan harap kalian sukses, itu hanya impian-impian buta. Jadi orang sukses adalah mereka yang siap menderita, yang siap menghadapi tantangan apapun, yang siap menerima risiko apapun. Karena resiko sukses dan gagal tipis-tipis. Orang sukses dan orang gagal adalah proses. Kalau kita merasa gagal hari ini, berarti sebentar lagi kita akan sukses. Kalau kita merasa di bawah saat ini, maka kita harus tersenyum. Nih di luhur nih, turun nih. Kita harus tersenyum karena sebentar lagi kita akan menemukan tebing tanjakan menuju kesuksesan. Tapi ketika di atas ini, jangan pernah kita merasa puas dan sombong karena sebentar lagi kita akan happy. Orang gunung turun itu happy, lu lompatan di luhur tepat. Beda kalau orang yang kaya mendadak nggak siap kaya hidupnya, ketika turun dia merasa ketakutan. Ketika seorang pejabat yang sebentar lagi pensiun, dia terjadi depresi. Makanya dia habis-habisan korupsi. Padahal sebentar lagi mau turun. Hanya anak pecinta alam yang ketika turun dia bahagia dan ketika naik dia menderita. Wah, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau kita tidak mau melakukan apa-apa. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa kalau kita tidak mau bersama siapa-siapa. Kita hanya duduk sendiri menjadi manusia introvert kalau pikiran kita adalah pikiran egois. Bukalah bahwa sahabat, teman adalah energi untuk menyatukan visi dan menggapai cita-cita di dalam diri kalian semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.